Kita tahu hidup kita di dunia adalah tidak selamanya, bahwa kita hidup di dunia ini tidak abadi. Akan ada garis pemisah yang namanya mati atau kematian. Bahwa perbaikan atau apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini nanti di akhirat akan dihisab, akan diperhitungkan. Sehebat-hebatnya kedudukan kita, sebagus-bagusnya kemuliaan kita di dunia, endingnya adalah mati. Kalaulah kita lihat sejarah di dunia ini sebelum ribuan Masehi, sebelum Masehi, maksudnya 1000 sebelum Masehi, zaman itu, dari ujung barat sampai ujung timur, ini penguasa dunia ini 4. Satu, yang Islam itu 2, yang kufar juga 2. Yang Muslim adalah Sulaiman bin Daud. Yang kedua Zulkarnain. Yang kufar ini ada Bakhtansar satunya. Yang kedua Namrud. Kemana mereka sekarang? Tentunya sudah hidup di bawah tanah. Mereka ini sudah masuk ke alam kubur, alam kubur, dan sudah dikubur oleh orang-orang terdahulu. Nah, tentunya apa yang kita andalkan untuk menjemput kematian kita? Namrud yang tadinya bangga dengan kesombongannya, bahkan ngaku Tuhan, ini juga mati. Nah, Namrud ini hidup di masa Nabi Ibrahim. Pernah pada satu kisah, Nabi Ibrahim ini diundang oleh Raja Namrud ke kerajaannya. Kata Namrud, setiap ada orang yang diundang pasti ditanya, siapa Tuhanmu? Ada orang masuk dikasih makanan, Tuhanmu siapa? Pasti dia mengatakan, jenengan Tuhan saya yang Namrud. Begitu giliran Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Tuhan saya adalah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Namrud tidak terima. Ibrahim, saya juga bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Lalu dia ngambil orang, dipenggal kepalanya, ini saya matikan. Ada orang dibiarkan, ini hidup. Namrud bangga bahwa dia bisa menghidupkan orang dan bisa mematikan orang. Nabi Ibrahim tidak kalah hawa. Lalu Nabi Ibrahim mendebat yang namanya Namrud. Kata Ibrahim, kalau memang engkau Tuhan, tolong sekarang matahari yang terbit dari timur ini balik agar terbit dari barat, biar disaksikan oleh masyarakat di sini bahwa engkau adalah Tuhan. Namrud mati kutu. Nah, dengan Namrud mati kutu ini, otomatis dia dipermalukan di muka umum oleh Nabi Ibrahim. Dia gengsinya jadi turun, derajat kepangkatannya jadi sirna saat itu. Tapi dengan kesombongannya tetap dia tidak sadar dan dia tidak tahu diri. Setelah Nabi Ibrahim datang malaikat menyerupai manusia. Karena apa? Namrud ini setelah diperintah, diajak oleh Nabi Ibrahim dan disuruh mindah matahari agar terbit ke barat, dia tidak bisa. Dia sebenarnya gusar di kerajaan, bingung. Saya ini Tuhan apa tidak? Tuhan apa tidak? Nah, iki enek pangeran bingung ya iki. Cuma lebih hebat Indonesia. Kalau Indonesia pangeran ditangkap. Nah, ini masih hebatan Indonesia. Nabi Namrud ini dalam kondisi gusar begitu, Allah merintah kepada malaikat agar datang ke Namrud menyerupai manusia. Datang sekali, diajak, ayo kita kembali kepada Allah, ikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Dengan kesombongannya, loh, apakah ada kira-kira Tuhan selain saya? Kata Namrud. Malaikat pergi, besok datang lagi. Tiap diajak untuk menyembah Allah, si Namrud itu mentang-mentang, opo ono pangeran selain aku. Tetap begitu kalimat. Yang ketiga malaikat datang menyerupai manusia, akhirnya ngomong, Namrud,
besok tolong pasukanmu yang banyak ini kumpulkan di lapangan, kita ngadakan perhitungan. Namanya malaikat ditantang. Nah akhirnya para prajuritnya dikumpulkan satu lapangan ini pun Allah ngirim nyamuk. Nyamuk itu juga dikirim oleh Allah, bermiliar-miliar nyamuk, sehingga lapangan itu full dengan nyamuk. Dan nyamuk ini yang diturunkan Allah adalah nyamuk beracun, sehingga prajuritnya ini digigit nyamuk. Begitu nyamuknya ini pergi, semuanya tinggal kerangkanya. Ini lawan nyamuk Namrud yang aku Tuhan, tidak ketulungan. Prajuritnya mati, tapi yang namanya Namrud kemasukan nyamuk satu lewat hidungnya. Dan nyamuk ini ada di dalam kepalanya masih. Namrud yang ngaku Tuhan, yang sombong, yang ngaku hebat, dia digoda dengan nyamuk di kepalanya ini selama 400 tahun. Nah kalau usianya orang sekarang kan pendek-pendek, zaman itu kan sampai ada 1000 tahun usia. Makanya kalau berdoa jangan panjang-panjang. Kalau kalian minta doa 100 tahun, bolone wis mati kabeh, ketip dia. Nah ini kan jangan sampai kita minta umur yang berkah biar tidak ketip-ketip di atas amben. Kan begitu. Begitu Namrud ini goda, tiap hari Namrud ini pakai palu, pakai hammer, kepalanya ini dipukul. Karena apa? Nyamuk di dalam ini grogoti. Tiap hari dipukul selama 400 tahun itu, dipukul kepalanya. Akhirnya kepalanya selama 400 tahun dipukul, ya remek pisan. Akhirnya dia mati dalam keadaan hina. Dia raja, punya kekuasaan, prajurit banyak, istri cantik, harta banyak. Mati hanya dengan seekor nyamuk. Akhirnya hancur babak belur. Ngaku Tuhan, tidak ada manfaatnya. Ini orang hebat, akhirnya juga mati. Kalaulah kita tahu juga dalam sejarah yang sejaman Nabi Musa, ada yang namanya Fir'aun. Kalau dalam sejarah disebut Ramses II. Ini bagaimana dia hebatnya, termasuk bapak angkatnya Nabi Musa. Nah begitu dia didatangi oleh Nabi Musa untuk diajak kepada Allah, karena dia raja Mesir zaman itu. Apa jawabnya? Aku ini sudah Tuhan Musa, enggak perlu saya diajak bertuhan lagi. Tuhan enggak mungkin nyembah Tuhan. Nah, makanya dengan kalimat ini, di kalimat la ilaha illallah itu jelas maknanya tiada Tuhan selain Allah. Karena orang ngaku Tuhan dari zaman dulu ini sudah banyak. Nah makanya Tuhan yang ada ini sebenarnya hanya pengakuan, kecuali Tuhan itu Allah. Nah ini senjata. Begitu Musa ngajak juga tidak mempan, akhirnya mengeluarkan tukang sihir. Singkat cerita, tukang sihirnya mengeluarkan tali temali, dilempar jadi ular kecil sampai penuh. Nabi Musa kebingungan karena seorang nabi enggak pernah diajari sihir, enggak pernah. Cuman kalau kiai ustadznya ngajari pelet, yo ilmu pelet mahabbah. Makanya kalau yang belum laku cuman belum berproses saja, kan begitu. Nah itu nanti ada prosesnya. Nah begitu ular yang dari tali temali ini, yang dari tukang sihirnya Fir'aun sudah keliaran semakin banyak, Allah merintah Musa untuk melempar tongkatnya. Begitu dilempar tongkatnya, ular-ular kecil ini dimakan. Begitu dimakan, habis semua. Tukang sihirnya sadar, lalu masuk Islam, ngikuti ajaran Musa. Fir'aun kebakaran jenggot, langsung dipotong tangannya, disilang, kaki, tangan disilang, dipotong, lalu disalib masing-masing. Tapi tetap mengakui tentang Allah Tuhannya. Diapakan dia tetap mengaku bahwa Musa adalah utusan Allah. Nah besoknya setelah bermalam di sana, besoknya ada berita bahwa Fir'aun mempersiapkan 600.000 pasukan untuk menyerang Musa. Nah Nabi Musa ini tentunya dengar informasi begitu, cepat dia lari. Begitu menjelang di pinggir laut, tahu-tahu laut ini banyak jalan, kayak jalan tol. Ada jalan 1, 2, dalam cerita itu ada 12 jalan.
di laut. Makanya bahasa jalan tol itu bukan zaman sekarang. Di zaman Nabi Musa, tol ini sudah ada. Begitu pasukan ini lari ke laut, karena sudah ada jalan tol, semua lari, pasukannya Nabi Musa. Dan Nabi Musa yang Fir'aun dan pasukannya juga ikut. Wah, ini mumpung ada jalan, masuk. Begitu pasukannya Musa sudah lepas dari laut, pasukannya Fir'aun dengan Fir'aun itu sendiri masih di tengah. Akhirnya kembalilah yang namanya ombak, sehingga dia mati di tengah laut. Makanya Fir'aun ini ditemukanlah di pinggir laut, lalu diawetkan jadi mumi dan ditemukan barusan, sehingga yang menemukan menyelidiki bahwa ada garam-garam di sana, sehingga dia masuk Islam menyatakan. Karena sejarah ini fakta. Kemana Fir'aun yang tadinya hebat ngaku Tuhan, ujung-ujungnya adalah mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Manusia mati, jin mati, kerbau mati, kambing mati, anjing mati, tikus mati, semut paling kecil pun mati. Kita ini ujung-ujungnya bakalan mati. Apapun yang kita lakukan di dunia adalah persiapan untuk mati. Kita berani mati, pasti mati. Kita takut mati, juga bakalan mati. Sekarang yang kita lakukan adalah persiapan untuk mati. Di dalam Islam modal mati yang utama selain amal-amal soleh, kunci passwordnya kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita lahir diadani, tetap baca syahadat. Kita begitu mati, diadani dan dikomati. Ini namanya kias, dikias tatkala saat lahir, bukan dirubah. Begitu qad qomati salah dirubah qad qomati yaumil kiamat, tidak. Itu hanya kias. Saat lahir dikenalkan Allah, saat mati pun dikenalkan Allah. Saat kita di atas amben ditalkin, dibacain la ilaha illallah, itu ditalkin. Begitu nanti mati, kita juga ditalkin, diajari, dididik. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ada jaminan kalau dengan ucapan la ilaha illallah pasti mati masuk surga, itu ada jaminan. Kata Rasulullah sendiri, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas lahir batin, akan masuk surga. Kalimat-kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang penting selama hidup. Kita pakai usolli fardul maghribi misal, tatkala baca syahadat, tangan yang tegak itu menjulur ke depan, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu yang penting. Sholat, rutinitas sholat kita 5 waktu selalu ada. Jangan sampai kita ingin dikenal oleh la ilaha illallah, atau kita ingin mengenal la ilaha illallah, tapi kita tidak sholat. Tidak ada jaminan. Lahir diadani, begitu dari lahir sampai menjelang mati, kita perkuat kalimat la ilaha illallah. Agar apa? Agar matinya kita juga membawa kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah menjelang mati, ini yang namanya husnul khotimah. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma taqabbal du'aana. Itu kita mohon kepada Allah agar doa kita dikabulkan, amalan kita diterima. Wa tawaffana alal iman wal Islam, agar kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam. Ini resiko, karena orang banyak meninggal tidak membawa iman dan Islam. Alam kubur dengan kuburan sudah sering saya katakan itu berbeda. Kalau kuburan digali, di sana ada tanah 1 kali 2 meter. Kita dibungkus, ditaruh sana, diuruk dengan tanah, mungkin itu bangkai kita di sana. Tapi alam kubur namanya alam, dia bisa menyempit, dia bisa meluas. Dan di sanalah kita ada nikmat sesuai dengan amalan-amalan kita di dunia. Kalau amalan kita baik, kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau amalan kita jelek,
amalan ini akan menjadi siksa bagi kita. Ini pentingnya, bahwa kita bakalan mati. Sehingga sahabat-sahabat, saudara remaja, dan juga teman-teman yang lain yang hadir di sini, kita melakukan zikir, tujuannya tidak ada lain adalah untuk modal persiapan kita nanti. Kalau siang kita punya semangat kerja untuk dunia kita, saat-saat tertentu kita silaturahmi, saat-saat tertentu kita juga untuk kepentingan akhirat. Dunia tok ia tidak bagus, akhirat tok juga tidak bagus, karena ada keseimbangan. I'mal lidunyaka, karena kata Rasulullah, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isyun abada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati esok pagi. Kalau kita berpikir akhirat, kita harus berpikir saya ini besok hidup apa tidak, sehingga ada nilai untuk melaksanakan ibadah. Kalau kita urusan dunia, seakan kita hidup masih panjang waktunya. Karena apa? Di sana kita bisa berbicara masa depan. Tapi kalau akhirat, ujung-ujungnya adalah bahasa kuburan. Oleh karenanya kita harus bisa proporsional, harus bisa seimbang. Nah, kalau kita bisa seimbang, insya Allah hidup kita akan nyaman, dunia hasanah wabil akhirati hasanah. Nah, ini yang dijadikan doa kita. Jangan sampai kita mikir akhirat terus diam-diam ngomong ke ibunya, "Bu, aku kok mikir mati ya ibu, Bu." Nah, ojo mikir mati nak, bapakmu mati di siana, ojo, ibu ojo ditinggal. Ngomong ke pacarnya malah nangis karena minta mati duluan. Artinya bahasa secara umum kita jangan berbicara mati. Tapi kalau kita ibadah supaya timbul khusyuk, supaya timbul ketakutan kita, rohani kita kepada Allah, ya harus ingat mati. Ini supaya timbul khusyuk. Kalau kerja jangan ingat mati terus. Megain dorong bakso kelepak. Nyapa mas kok lemes? Aku ingat mati saiki. Ada orang belanja diem. Nyapa mas? Aku ingat mati. Ora payu. Coba jualan di Senggol, meneng ditakoni ingat mati. Rapayu. Langganan minggat, semuanya akan pergi meninggalkan kita. Akhirnya usaha kita mati. Begitu usaha mati, wis mulai ngelirik tonggoku sing nek. Larinya ke dukun. Dukun kan modalnya dua, lek gak kesambet kena uang. Ini ilmunya dukun. Oh ini kesambet, oh ini saya tadi malam mimpi. Oh itu tonggomu, itu tonggomu. Karena iri. Nah ini, jangan sampai kita buruk sangka, jangan sampai kita tidak baik pandangan kepada orang lain. Karena ana inda dhonni abdi bi, kata Allah. Aku menurut persangkaan hamba terhadap aku. Kalau orang itu datang ke dukun, ngomongnya sudah, tetangga saya kayaknya Pak anti pada saya. Oleh Allah ya dibuktikan. Karena apa? Kita sudah buruk sangka. Tapi kalau tidak yakin, tidak ada. Makanya buruk sangka di hati harus dijaga. Agar apa? Agar kita tidak menambah dosa dengan dosa-dosa yang lain akibat buruk sangka hati kita kepada tetangga kita. Mudah-mudahan yang sekedar ini bermanfaat. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.